warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menghitung suatu sudut. Nah, sebelum menghitung suatu nilai sudut, kalian harus mengetahui dulu jenis-jenis dari sudut. Nah, untuk jenis-jenis sudut itu ada 4. Nah, yang pertama di sini ada sudut lancip. Untuk sudut lancip, nilai besar sudutnya ini adalah kurang dari 90 derajat, di mana antara 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi maksudnya antara 0 derajat sampai 90 derajat, berarti di atasnya 0 derajat sampai di bawahnya 90 derajat ya. Jadi 0 derajat dan 90 derajat ini tidak termasuk sudut lancip, tetapi antara 0 derajat sampai 90 derajat. Misalkan di atas 0 derajat berarti 1 derajat. Lalu di bawahnya 90 derajat, misalkan berarti 89 derajat. Jadi 0 derajat dan 90 derajat ini tidak termasuk sudut lancip ya. Jadi yang termasuk sudut lancip adalah antara 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, untuk yang kedua, di sini sudut siku-siku. Untuk sudut siku-siku, nilai besar sudutnya ini adalah sama dengan 90 derajat. Dia nilainya hanya 90 derajat. Nah, sudut siku-siku ini kalian bisa menentukan kalau dia sudut siku-siku, biasanya di sini ada tanda kotak atau tanda seperti L seperti ini, atau juga dia hanya sudutnya seperti ini, walaupun gak ada tanda kotak atau tanda L, tapi dia menunjukkan garis seperti ini. Nah, ini dia dinamakan sudut siku-siku ya. Jadi yang penting dia bentuknya seperti L atau bentuknya seperti siku-siku. Oke, untuk yang ketiga, di sini ada sudut tumpul. Kalau sudut tumpul itu nilainya dia lebih dari 90 derajat. Jadi nilainya ini antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, 90 derajat dan 180 derajat ini tidak termasuk sudut tumpul ya. Jadi hanya antara aja. Nah, antara itu maksudnya berarti di atasnya 90 derajat. Contoh, misalkan 91 derajat. Lalu di bawahnya 180, berarti 179. Jadi 90 derajat dan 180 ini tidak termasuk sudut tumpul ya. Oke, yang keempat. Nah, yaitu sudut pelurus atau sudut lurus. Nah, sudut lurus ini dia bentuknya seperti ini. Nah, lurus aja ya. Nah, untuk sudut pelurus nilainya ini sama dengan 180 derajat. Jadi nilainya ini 180 derajat, oke? Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke bentuk soalnya ya. Nah, di sini kita akan menghitung suatu nilai sudut. Nah, di sini ada sebuah soal, tentukan nilai A. Nah, di sini A-nya ada 2 ya. Kita akan menentukan nilai A-nya berapa. Caranya, kalian lihat dulu. Ini kan letak A-nya di sini ya. Di sini sama di sini. Nah, ternyata di sini sama di sini membentuk apa? Ternyata sudut siku-siku. Berarti kita pakainya yang ini. Nah, sudut ini sama ini. Berarti ini adalah sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku itu besarnya berapa? Yaitu 90 derajat. Jadi 2A ditambah 3A itu sama dengan 90 derajat. Jadi 2A ditambah 3A sama dengan 90 derajat. Nah, jadi pokoknya selalu ditambah ini tambah ini sama dengan 90 derajat. Nah, 2A tambah 3A, karena sama-sama A, kita langsung jumlahkan saja. 2 tambah 3, 5, berarti 5A. Sama dengan 90 derajat. Maka A sama dengan 90 derajat. Nah, 5-nya pindah ke sini dibagi. Jadi 90 dibagi 5, yaitu 18 derajat. Jadi nilai A-nya adalah 18 derajat. Oke, bisa ya? Oke, untuk contoh kedua, kita masih menentukan nilai A ya. Nah, di sini ada 3 sudut. Nah, 3 sudut yang berbeda. Di sini tidak ada yang menunjukkan dia sudut siku-siku ya. Nah, kalian di sini perhatikan, ini adalah sudut pelurus. Nah, ini bentuknya adalah sudut pelurus. Jadi kalian jangan perhatikan sudut yang ini, tapi perhatikan yang ini nih. Nah, ini adalah sudut pelurus. Nah, berarti kalau pelurus tadi besarnya adalah 180 derajat. Jadi ini 46 tambah ini, lalu tambah ini, itu dia besarnya adalah 180 derajat. Nah, jadi 46 derajat ditambah A tambah 29 derajat ditambah 5A tambah 15
derajat sama dengan 180 derajat. Nah, di sini kalian yang dijumlah yang sama-sama temennya. Nah, di sini 46. 46 ini nggak punya A ya, berarti kita cari yang nggak punya A. Berarti 46 tambah 29 tambah 15. 46 tambah 29 tambah 15. Berarti 46 tambah 29 tambah 15. Nah, ditambah. Nah, sekarang A-nya sama yang A juga. Berarti A ditambah 5A. Sama dengan 180 derajat. Nah, ini hasilnya adalah 90. Lalu A tambah 5A yaitu 6A. Nah, jadi A ini sama dengan 1 ya. Jadi 1 ditambah 5 yaitu 6. A-nya jangan lupa ketinggalan. Berarti sama dengan 180 derajat. Lalu 6A sama dengan, nah ini kan temenan sama 180 ya. Karena sama-sama nggak punya A. Berarti 90 pindah ke sini, pindah ruas. Nah, di sini tandanya 90-nya positif ya. Berarti pindah ke sini jadi tanda negatif atau tanda kurang. Jadi 180 dikurang 90. Maka 6A sama dengan 90. A sama dengan 60 dibagi 6. Yaitu A-nya sama dengan 13 derajat. Oke, bisa ya? Nah, di sini ada sebuah soal lagi. Tentukan besar sudut SQR dan besar penyiku sudut SQR. Nah, di sini buat nentuinnya, kalian lihat yang SQR, berarti SQR. Berarti kalau ditanyanya besar sudut SQR, berarti yang ini, 3X tambah 5. Nah, 3X tambah 5 ini kan kita nggak tahu berapa ya. Berarti kalian harus mencari nilai X-nya dulu. Nah, cari nilai X-nya gimana? Kalian lihat, ini sudutnya bentuknya apa? Nah, ini sudutnya bentuknya adalah siku. Jadi ini ditambah ini adalah sudut siku. Nah, berarti yang A berarti 6X ditambah 4 ditambah, selalu ditambah ya. Jadi ini tambah ini. Ditambah 3X tambah 5 sama dengan, nah tadi sudut siku besarnya adalah 90 derajat. Lalu kita samakan yang sama-sama temennya, berarti yang X sama X. Berarti 6X ditambah 3X, lalu yang 4-nya ditambah 4, temannya adalah 5, ditambah 5, sama dengan 90 derajat. Nah, 6X tambah 3X, 6 tambah 3, 9. Jadi 9X ditambah 9, sama dengan 90. Lalu di sini, 9-nya ini kita pindahkan ke sini ya. Berarti 9X-nya tetap di sebelah kiri. 9X sama dengan 90-nya tetap. Nah, 9-nya karena di sini ada tanda tambah, berarti pindah ke sini jadi tanda kurang atau negatif. Jadi 90 kurang 9. Jadi 9X sama dengan 81. X sama dengan 81 dibagi 9 sama dengan 9 derajat. Jadi nilai X-nya adalah 9 derajat. Nah, ini kita masih mencari nilai X ya. Belum mencari besar sudut SQR. Nah, besar sudut SQR sama dengan, nah SQR berapa? 3X tambah 5. Berarti sama dengan 3X tambah 5. Lalu sama dengan 3. 3-nya ini kita turunkan. Terus X-nya berapa nilainya? 9. Berarti kita kalikan. 9. Ditambah. Nah, 5-nya kita turunkan. 3 kali 9, 27. Ditambah 5. Berarti 32. Jadi sudut SQR-nya adalah 32 derajat. Nah, lalu besar penyiku SQR. Kalau ditanyanya penyiku, kalian tinggal kurangkan saja. Kan jawaban yang A ya, kita yang B. Berarti besar penyikunya, besar penyiku sudut SQR sama dengan, nah ini kan tadi penyiku itu kan berarti 90 derajat ya. Berarti 90 derajat. Tinggal kita kurangkan sama si sudut SQR-nya 32 derajat. Jadi 90 kurang 32 berarti 58 derajat. Jadi besar penyiku sudut SQR adalah 58 derajat.
Ya, untuk contoh berikutnya, di sini kita akan menentukan besar sudut ABD, besar sudut DBC, dan besar penyiku sudut DBC. Nah, untuk mencari besar sudut ABD. Nah, di sini kita ABD-nya nggak tahu ya. Jadi kita harus mencari nilai X-nya dulu untuk mencari sudut ABD-nya. Nah, ini untuk mencari nilai X, ini lihat kalian sudut apa? Yaitu sudut siku. Jadi di sini ini ditambah ini yaitu sudut siku-siku. Jadi 6X ditambah 13 ditambah 3X dikurang 4 sama dengan sudut siku-siku adalah 90 derajat. Nah, terus kalau sudah seperti ini kalian samakan, yaitu yang sama-sama temennya. Nah, X sama X, berarti 6X ditambah 3X, lalu 13 sama 4. 13 ditambah 13 dikurang 4. Nah, sama dengan 90 derajat. 6X tambah 3X berarti 9X. Ditambah 13 kurang 4 yaitu 9. Sama dengan 90 derajat. Nah, 9X sama dengan 90 derajat. Nah, 9-nya pindah ke sini. Berarti karena di sini tanda tambah, berarti pindah ke sini jadi tanda kurang. Jadi dikurang 9. Maka 9X sama dengan 81. X sama dengan 81 dibagi 9, yaitu 9 derajat. Nah, ini masih nilai X-nya ya. Karena ditanyanya besar ABD, sudut ABD, berarti ABD, berarti 6X tambah 13. 6X tambah 13. Nah, sama dengan 6-nya kita tetap. Besar sudut ABD. Nah, berarti tadi 6X tambah 13. 6, tadi X-nya adalah 9, ditambah 13. 6 kali 9, 54, ditambah 13, yaitu 67 derajat. Jadi sudut ABD-nya 67 derajat. Untuk besar sudut DBC sama besar sudut DBC. Nah, DBC di sini adalah 3X kurang 4. Jadi di sini 3X dikurang 4. 3, X-nya adalah 9, dikurang 4. Berarti 3 kali 9, 27. Dikurang 4. Nah, jadinya 23 derajat. Yang C, besar penyiku sudut DBC. Besar penyikunya, berarti besar penyiku sudut DBC. Nah, berarti kalau penyiku itu dia 90 derajat. Berarti 90 derajat dikurang sudut DBC-nya berapa? 23 derajat. Jadinya besar penyikunya adalah 67 derajat. Nah, bisa ya. Oke, untuk contoh terakhir, di sini kita akan menentukan besar sudut PRS, sudut SRQ, dan sudut pelurus sudut SRQ. Nah, di sini kita akan menentukan sudut PRS. Nah, PRS ini nilainya adalah 3X. Karena nilainya 3X, berarti kita harus mencari nilai X-nya dulu. Nah, di sini kalian lihat nilainya ini adalah sudut pelurus. Jadi kita memakai sudut pelurus. Pelurus itu besarnya 180 derajat. Jadi 3X ditambah 5X tambah 20 sama dengan 180 derajat. Jadi ini pelurus ya, 180 derajat, ini tambah ini 180 derajat. Nah, kalau sudah kita samakan yang sama-sama temennya. Berarti 3X ditambah 5X. Nah, ditambah 20-nya sendiri. Sama dengan, nah di sini kita tambah, oh ini 180 derajat. 3X tambah 5X berarti 8X. Ditambah 20 sama dengan 180 derajat. Lalu 20-nya kita pindahkan ke sini. Berarti 8X sama dengan 180 derajat. Nah, 20 ini tandanya tambah ya. Berarti pindah ke sini jadi tanda kurang.
dikurang 20 derajat. Berarti 8x sama dengan 160 derajat. X sama dengan 160 dibagi 8, yaitu 20 derajat. Nah, ini masih nilai X-nya ya. Sekarang kita menentukan sudut PRS-nya. PRS. Nah, PRS ini adalah 3x derajat. Berarti 3 nilai X-nya adalah 20. Berarti kali 20 derajat. Maka 3 kali 20, 60 derajat. Nah, lalu sudut SRQ. SRQ. SRQ itu adalah ini ya, 5x tambah 20. Jadi 5x tambah 20. Berarti 5 dikali x-nya berapa? 20. Nah, ditambah 20. Nah, 20 ini kita turunkan ke sini ya, tetap sama. 5 kali 20 yaitu 100. Ditambah 20, jadinya 120. Jadi 120 derajat. Lalu yang C, besar pelurus sudut SRQ. Pelurusnya berarti pelurus sudut SRQ. Kalau pelurus itu berarti 180 kita pakainya. Jadi 180 derajat dikurang sudut SRQ-nya adalah 120 derajat. Jadi hasilnya 60 derajat. Nah, jadi itulah cara untuk menentukan nilai dari sudut penyiku dan sudut pelurus ya. Semoga penjelasan kali ini bisa kalian pahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.